tua dalam mendidik anak. Sikap apa ya yang tepat bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga dan mendidik anak? Ya, mengajarkan akhlak yang baik, kemudian menjadi contoh orang tua teladan, kemudian menjadi pemacu semangat si anak untuk konsisten berbuat baik. Berarti ada yang contoh. Kalau yang contoh baik, otomatis anak itu akan mencontoh dan meniru perbuatan baik. Kan kita nggak mencontohkan itu, dan itu mustahil, tidak akan mungkin. Kemudian berapa kewajiban orang tua ya? Ini ada banyak sekali, langsung saya bacakan saja. Menjadi orang tua yang baik, memberi nama yang baik, memberi air susu, itu kewajiban ya sebagai orang tua. Mengajarkan agama, memberi nafkah, kemudian beri makanan halal. Ini seginya adalah dari segi agama Islam yang saya ambil ya. Menikahkan anak dengan calon yang baik jika dia sudah dewasa. Bersikap adil jika memiliki lebih dari 2 anak dalam satu keluarga. Menghitankan anak laki-laki, kemudian memberikan pendidikan, memberikan kasih sayang. Kemudian cara mudahnya mengenali karakter. Ada beberapa karakter anak dan cara mengatasi sikapnya yang kita kenal sehari-hari ya. Ini ada 5 yang saya ambil. Ada pemalu atau penakut, menempel pada orang tua dan sering gelisah. Itu udah bisa kita lihat dari anak masih, yang saya katakan tadi, masih usia TK atau umur bahkan PAUD, itu sudah kelihatan. Ada yang aktif dan sebagainya. Kemudian pemarah, identik dengan keras kepala, sering nangis kalau dia nggak keturutan, pengen ini harus dikabulin. Kemudian biarkan dia bergaul dengan teman-temannya dan belajar mengatur emosinya. Lama-kelamaan dia juga akan terbiasa melakukan aktivitas rutin. Kemudian kelima, sensitif, berarti peka, cepat tersinggung, rewel. Ya, kalau anak-anak yang ini dia nggak bisa sedikit, ada yang ininya langsung apa bahasanya. Kemudian jangan terlalu lama dalam perjalanan atau berbelanja segala macam. Anak-anak itu kan nggak bisa. Kalau yang sensitif, kecuali kalau anaknya nggak masalah, dia senang-senang aja. Keempat, happy go lucky, pembawaannya menyenangkan, mudah tersenyum. Anggaplah jika orang tua salah satu dari kita punya anak yang poin 4 ini, sangat beruntung punya anak yang happy go lucky. Jadi dia berkarakter, menyenangkan, mudah tersenyum. Anggaplah kita beruntung memiliki anak berkarakter. Ia laksana malaikat yang tidak membutuhkan cara khusus untuk mendidik dan mengasuh. Kemudian yang terakhir adalah aktif, nggak bisa diam. Ini biasanya jadi dengan anak laki-laki ya, punya anak laki pasti tahu itu, kesana kemari berlari. Kemudian faktor-faktor yang pengaruhnya ada 5. Faktor keturunan atau genetik ini cukup sulit untuk diubah, tapi minimal ada faktor pengaruh lain yang bisa kita andalkan untuk mempengaruhi karakter anak ini. Kemudian pola pengasuhan pada saat anak sedari kecil itu, pola pengasuhan orang tua itu sangat mempengaruhi karakter anak. Paparan media, ini tadi saya bilang digitalisasi, YouTube, sosmed, TikTok sekarang udah merajalela, dan anak tuh tidak ada filternya untuk melihat apakah itu baik atau buruk menurut dia. Jadi kita orang tua pendidik bertugas untuk mengarahkan anak sehingga tidak terlampau terpengaruhi banyak dari media itu. Dan guru, kita ada di dalamnya. Guru termasuk satu orang yang sangat berpengaruh pada pembentukan karakter anak. Karena saya pernah dengar istilah guru adalah yang ditunggu dan ditiru. Berarti kalau gurunya begini, kemudian dicap dan dikenali, kemudian ditiru sepanjang hayat oleh si anak, kita bertanggung jawab ya. Kalau yang kita berikan adalah contoh yang tidak baik. Kebalikannya, kalau kita berikan contoh yang baik, anak itu akan mengingat, oh si ibu itu atau si bapak itu punya pengalaman dia baik yang dia contohkan dari bapak ibu gurunya. Yang terakhir adalah pergaulan, yaitu teman sebaya. Ini juga sangat mempengaruhi karakter si anak. Jika dia bergaul dengan anak-anak yang kurang, kondisinya mungkin kurang beruntung dalam keluarga, pasti akan buat ulah kalau kemana-mana. Dan itu dia ngajak, bergaul akan mengajak, dan itu mempengaruhi ya anak yang bukan identik, bukan nakal ya. Maksudnya yang terlalu tidak mendapatkan perhatian orang tua, pasti dia akan mencari perhatian di luar dengan cara mencari kawan. Yang tadinya kawannya biasa aja, karena bergaul dengan
arahkan untuk pergaulan anak. Yang terakhir ini tentang karakter anak usia dini yang perlu kita pelajari dari dia kecil. Ini akan kita lihat, rasa ingin tahunya cukup besar. Kemudian kemampuan sosial itu akan terlihat. Jika dia memiliki kemampuan sosial yang baik, dia lebih condong bisa berprestasi dan memiliki karakter diri lebih baik, juga mampu mengatasi konflik atau masalah kesulitan dia ketika di masa datang. Kemudian kemampuan beradaptasi, bisa menjadi lebih tangguh dan menghadapi situasi seburuk apapun. Kemudian integritas ini bahasanya adalah punya mental jujur, dia konsisten, konsekuen dengan janjinya untuk berbuat baik. Kalau dibilang nyontek itu nggak bagus, dia nggak bakal nyontek. Maling itu atau mencuri itu tidak bagus, dia tidak akan melakukan itu. Jika anak itu punya integritas, kalau dia sudah dipengaruhi teman-temannya nyontek, kalau integritasnya nggak baik, dia akan ikut-ikutan. Kurang lebih begitu ya. 5. Kemampuan menemukan solusi, mampu memiliki ide yang out of the box, sehingga dia bisa menghadapi kehidupannya di masa akan datang. Kreativitas, memiliki manfaat, meningkatkan kemampuan, membangun komunikasi, perkembangan tumbuh pada emosinya. Jika dia anak yang kreatif, insya Allah apapun bentuk permasalahan hidupnya akan dilewati dengan mudah. Tegas, kemudian rendah hati, memiliki sifat bijaksana, kesabaran. Rendah hati ini itu akan terlihat ketika anak dewasa, tidak punya sifat menyombongkan diri, walaupun si anak itu memiliki beberapa kelebihan. Yang terakhir adalah percaya diri. Jadi para ahli mengatakan mempunyai rasa percaya diri berbicara tentang kebahagiaan, pelajari nilai hidup yang penting supaya mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang memiliki pengetahuan luas, menjadi orang yang sukses dan berbahagia senantiasa. Mungkin kurang lebih karena ini agak banyak, takutnya nanti orang tua ada jadi role model, teladan, kemudian memanfaatkan momen tertentu untuk membangun jalan-jalan kemana, disisipkanlah di situ. Nasihat itu akan masuk ketika kita sedang dalam keadaan tenang. Diajak jalan-jalan kemana, kita sisipkan nasihat di situ. Memberikan contoh kasus dari literatur ataupun kehidupan nyata. Kemudian berikan kesempatan anak untuk berlatih, memberikan dia waktu untuk meningkatkan potensinya. Jangan kalau dia ingin menunjukkan sesuatu, jangan jangan biarkan dia mengeluarkan idenya. Kita hargai itu. Itu merupakan satu penghargaan yang tidak bisa diutarakan. Sangat bahagia sekali mereka. Yang terakhir ini mengenal potensi. Potensi itu adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik atau sifat manusia yang berhubungan dengan sumber daya. Jadi potensi ini memiliki kemungkinan bisa dikembangkan untuk menunjang potensi yang lain yang ada di dalam diri. Mungkin itu saja paparan sederhana. Sebenarnya ada 2 sesi lagi. Saya berharap dari apa yang saya paparkan, walaupun sedikit, yang bisa diterima Bapak Ibu minimal itu bermanfaat dan bisa jadi buah bahasanya ya, bisa dijadikan inspirasi Bapak Ibu untuk sepulang dari sini saya punya niatlah minimal ada sedikit perubahan yang akan saya lakukan cara saya mendidik anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.